Selamat pagi anak-anak, terimalah salam Buddhis, Namo Buddhaya. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar di hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 ya anak-anak ya. Kita masih belajar tentang teks laporan hasil observasi atau teks laporan hasil percobaan, yaitu kompetensi dasar 3.1. Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan hasil percobaan yang didengar dan dibacakan. Ya, percobaannya merupakan percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan ya dan lain-lain. Selanjutnya, anak-anak kita akan berbicara mengenai apa itu teks laporan hasil percobaan. Ya, anak-anak pasti masih ingat apa itu teks laporan hasil percobaan. Ya, oke. Teks laporan hasil percobaan itu adalah teks yang menyajikan informasi hasil percobaan ya yang diperoleh melalui percobaan dan analisis sistematis dengan objektif ya secara apa adanya. Kemudian apa tujuan dari teks LHO? Yaitu pertama mengatasi persoalan, kedua menemukan teknik atau cara terbaru ya terutama dalam hal laporan observasi, kemudian mengambil keputusan yang lebih efektif, melakukan pengawasan dan atau perbaikan terhadap percobaan-percobaan sebelumnya, dan mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan. Ya. Kemudian, apa itu ciri-ciri dari teks LHO ya? Pertama, melaporkan hasil percobaan. Kemudian yang kedua, percobaan ilmiah dilakukan untuk menguji sesuatu ya. Kemudian teks laporan diawali dengan memaparkan tujuan. Kalau sudah memaparkan tujuan, lalu dipaparkan juga alat dan bahannya, kemudian prosedur melakukan percobaan ya. Lalu yang terakhir ada hasil percobaannya seperti apa serta kesimpulannya. Dan ciri-ciri dari teks laporan hasil percobaan itu selalu mengandung fakta. Fakta yang kita peroleh dari kita melakukan percobaan ya anak-anak ya, seperti yang kita lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, fakta ini juga harus bersifat objektif. Lalu, apa fungsi dari laporan hasil percobaan? Pertama, melaporkan tanggung jawab dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Lalu, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan ya atau keputusan dari pemecahan-pemecahan masalah tentang pengamatan-pengamatan yang kita lakukan. Lalu merupakan sarana pendokumentasian ya dari apa yang sudah dilaporkan hasil-hasil dari laporan percobaan sebelum-sebelumnya ya. Nah, terakhir itu sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil percobaan? Pertama, kita harus membaca dulu teks yang kita baca dari teks laporan hasil percobaan, kemudian menentukan objeknya, ya. Kemudian setelah itu baru menentukan tujuannya, lalu menyebutkan alat dan bahannya, dan kemudian menemukan atau mencari hasil percobaannya. Apa saja itu struktur dari teks laporan hasil percobaan? Yang pertama adalah judul, yang kedua tujuan, yang ketiga itu alat dan bahan, kemudian ada langkah-langkah ya, kemudian hasil percobaannya, dan terakhir adalah kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan.
Nah, sekarang kita berbicara mengenai kaidah bahasanya ya, Nak ya. Kaidah bahasa dari teks laporan hasil percobaan. Yang pertama, menggunakan sinonim dan antonim. Anak-anak pasti tahu ya, apa itu sinonim? Sinonim itu adalah persamaan kata, ya. Sedangkan antonim itu adalah lawan kata. Jadi, pada teks laporan hasil percobaan, itu biasanya sinonim dan antonim terdapat pada bagian langkah-langkahnya ya, Nak. Kemudian yang kedua, menggunakan kata bilangan. Pasti anak-anak tahu ya apa itu kata bilangan. Kata bilangan itu kata yang menunjukkan jumlah bahan yang digunakan. Misalnya, hari ini kita melakukan percobaan tentang percobaan lada air ya, lada air ya. Nah, apa saja alat dan bahannya? Pertama, siapkan air. Kedua, siapkan lada. Ya, seperti itu ya. Jadi kata yang menunjukkan bilangan ya. Pertama, kedua, ketiga, kelima ya. Dan juga pada waktu menunjukkan langkah-langkah percobaannya itu juga menggunakan kata bilangan ya, anak-anak. Lalu yang ketiga, menggunakan kalimat perintah. Namanya saja teks laporan percobaan. Jadi dalam percobaan itu kita melaksanakan perintah ya, melakukan sesuatu yang diperintahkan ya. Misalnya siapkan, aduklah ya, tambahkan, tuangkan, campurkan dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat, menggunakan kata hubung ya. Selain kata perintah, juga menggunakan kata penghubung ya. Kata penghubung itu adalah kata yang menghubungkan antara kata satu dengan kata yang lainnya ya. Ada dan, atau, tetapi ya. Kemudian apabila, sehingga, selain itu, agar, meskipun dan lain-lain. Kemudian menggunakan kata benda. Kalau kata benda itu adalah kata-kata yang menunjukkan benda ya, baik konkret maupun abstrak. Contohnya apa? Kalau kita sedang memberikan laporan percobaan tentang benda ya, kita bisa mencontohkan ada benda mati, ada makhluk hidup. Kalau kita melakukan percobaan tentang kucing juga kucing ya. Kemudian misalnya hiu paus, kemudian kita melakukan pengamatan di Taman Nasional, kita bisa menggunakan kata bendanya Taman Nasional Laut Teluk Cendrawasih dan lain-lain ya. Kemudian menggunakan kalimat yang menjabarkan urutan kegiatan. Jadi, kalau kita melakukan kegiatan pada percobaan, itu biasanya menggunakan kata kerja, ya. Nah, kata kerjanya itu menggambarkan proses dari kegiatan percobaan yang kita lakukan, ya. Kemudian ada kata teknis. Ya, kata teknis itu adalah kata-kata yang merujuk pada bidang keilmuan. Nah, biasanya terdapat di kamus ya, kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus dari bahasa Inggris ya. Biasanya kalau sudah di kita dinamakan kata serapan ya. Kalau sudah ada di kamus besar bahasa Indonesia namanya kata serapan. Ya. Kemudian yang kedelapan itu memperkenalkan kata aspek umum atau kelompok ya. Misalnya kita sedang mengamati tentang keluarga kucing ya, mengamati mamalia, mengamati unggas, mengamati kendaraan roda 2 ya, mengamati transportasi umum, mengamati tentang reptilian. Nah, itu adalah kata-kata dari kelompok kata atau frase ya. Kemudian memakai kata tugas yang berhubungan dengan kata yang logis ya. Misalnya maka, ketika ya, agar, sehingga dan lain-lain.
Kemudian yang ke-10 menggunakan kata baku. Anak-anak pasti tahu ya apa itu kata baku. Kata baku adalah kata yang sudah baku, yang resmi ya digunakan di Indonesia. Nah, biasanya terdapat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku ini merupakan kata yang sudah diadopsi ya, sudah disesuaikan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang ke-11 menggunakan ungkapan atau kata definisi atau klasifikasi ya. Biasanya menggunakan kata-kata merupakan, didefinisikan sebagai, adalah ya, kemudian antara lain dan sebagainya. Baik, untuk penjelasan Miss Fomi mengenai teks laporan percobaan dalam kaidah bahasa dan struktur teks cukup sekian dulu. Selanjutnya anak-anak siapkan buku tulisnya. Kita akan belajar tentang struktur dan kaidah bahasa dari teks laporan percobaan. Baik, terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih, selamat pagi. Namo Buddhaya.